Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi makalah kami dengan judul Paradoks Gembar dengan anggota saya sendiri Friendly Aditya Pradana, kemudian ada teman saya Muhammad Zulkarnain, kemudian ada Linawati, dan yang terakhir Ulfa Yunita. Baik, tanpa membuang-buang waktu, masuki sesi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini kami membagi pembahasan menjadi 3 poin, yaitu yang pertama dilatasi waktu, kemudian kontraksi panjang dan mode, dan yang terakhir paradoks gembar itu sendiri. Pembahasan yang pertama mengenai dilatasi waktu. Apa sih dilatasi waktu itu? Dilatasi waktu adalah suatu keadaan di mana selang waktu antara 2 detak dari suatu alat pengukur waktu akan mengalami kelambatan apabila alat tersebut dilihat dari suatu titik acuan tempat benda diperbandingkan atau dikatakan bergerak relatif terhadap pengamat. Di makalah kami tercantum contoh, yaitu ada sebuah bandul yang berada di sebuah kendaraan, kemudian ada 2 pengamat. Yang satu itu berjalan di dalam kendaraan, yaitu bergerak mengikuti kendaraan, dan yang satunya itu diam. Kendaraan tersebut bergerak dengan besaran V, dan orang yang diam itu memiliki selang waktu delta T aksen, dan orang yang berada di dalam mobil itu memiliki selang waktu delta T saja. Ketika V, kecepatan dari kendaraan tersebut itu kurang dari kecepatan cahaya, maka selang waktu antara delta T aksen dan delta T itu sama. Dan ketika kecepatan dari benda tersebut hampir mendekati atau bahkan sama dengan kecepatan cahaya, maka ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama delta T aksen itu tidak sama dengan delta T, dan kemungkinan yang kedua delta T aksen itu lebih besar daripada delta T. Jadi secara sederhananya, dilatasi waktu itu adalah terjadinya penguluran yang dirasakan atau yang diukur oleh pengamat yang berada di luar roket atau yang melihat kejadian itu bergerak mendekati kecepatan cahaya, dan dia akan merasa waktu akan semakin lama. Bisa dilihat seperti gambar yang ada di slide di samping. Ketika seseorang itu 2 orang, yang satu itu tinggal di bumi, yang satunya itu menaiki roket. Ketika yang satunya itu menaiki roket dan kembali ke bumi, maka selang waktu yang ditempuh keduanya itu berbeda. Dan adapun rumus dari dilatasi waktu, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Adapun delta T itu selang waktu menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian, dan delta T0 adalah selang waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu kontraksi panjang dan muon. Kontraksi panjang apa? Kontraksi panjang adalah peristiwa berkurangnya panjang benda pada saat benda tersebut bergerak secara relatif terhadap pengamat. Salah satu contoh peristiwa alam yang membuktikan kontraksi panjang dan dilatasi waktu adalah teramatinya peluruhan muon di atmosfer. Atau bisa dilihat contoh di makalah, yaitu ketika ada roket yang kecepatannya mula itu 0 C, kemudian semakin cepat, maka panjang roket tersebut semakin pendek.
Itulah yang dinamakan dengan kontraksi panjang. Kemudian yang dinamakan muon merupakan sebuah partikel dasar yang bermuatan listrik negatif dan memiliki spin setengah atau 1/2. Di atmosfer, muon tercipta ketika pion meluruh. Umur muon mulanya hanya 2,2 kali 10⁻⁶ sekon. Namun, muon ini bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena geraknya tersebut, umur muon memanjang terhadap kerangka acuan bumi, sehingga waktu hidup muon menjadi 34,76 kali 10⁻⁶s. Waktu sebesar itu muon dapat menempuh jarak sekitar 10.410 meter. Dan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu tentang paradoks kembar atau orang biasa menyebutnya paradoks si kembar. Apa sih paradoks kembar ini? Paradoks kembar atau paradoks si kembar adalah suatu efek relativistik, yaitu dua peristiwa yang bersamaan mempunyai selang waktu yang berbeda, yang salah satu mengalami perlambatan dari peristiwa satunya. Dapat dilihat contoh di samping. Itu dua orang saudara kembar yang umurnya itu juga sama. Yang satu itu akan menaiki sebuah roket dan yang satu itu tetap tinggal di bumi. Ketika saudaranya yang menaiki roket itu telah kembali ke bumi dengan jangka waktu sekian, saudaranya itu melihat bahwa saudaranya yang tinggal di bumi itu ternyata lebih tua darinya. Apakah seperti itu? Dapat ditinjau ketika dua orang saudara kembar yang memiliki usia yang sama, yang satu sebut saja si A itu pergi ke luar angkasa menaiki sebuah roket, dan yang satu yaitu si B itu berada tetap di bumi. Si A mengira bahwa ketika ia kembali ke bumi, maka saudaranya itulah yang lebih muda darinya. Sedangkan si B yang berada di bumi mengira bahwa ketika saudaranya nanti kembali ke bumi, bahwa saudaranya itulah yang lebih muda darinya, atau si A itu lebih muda dari si B. Inilah yang menjadi paradoksnya. Lantas bagaimana pemecahannya? Dari pemaparan di atas dapat dibuat suatu contoh, yaitu ketika ada dua orang saudara kembar yang bernama Amelia dan Casper. Nah, si Amelia ini melakukan perjalanan keluar angkasa yang menurut si Casper itu selama 20 tahun dengan kecepatan 0,6 C. Jadi 20 tahun dikali 0,6 C sama dengan 12 tahun cahaya. Maka ini menurut Casper itu Amelia pergi selama 20 tahun untuk ke planet tersebut, atau selama 12 tahun cahaya. Itu menurut si Casper. Namun si Amelia itu memiliki kerangka acuan tersendiri, yaitu Amelia memiliki kerangka acuan pada roket yang jarak ke planet menyusut dengan faktor sebesar akar 1 min dalam kurung 0,6 pangkat 2 sama dengan 0,8. Nah, jarak ini dikali 0,8 ini dikali 12 tahun cahaya tadi menjadi 9,6 tahun cahaya. Pada laju 0,6 C ini, Amelia mengukur lamanya waktu, yaitu 16 tahun untuk pergi ke planet tersebut, yaitu dari bumi ke planet tersebut itu selama 16 tahun. Jadi untuk pulang perginya itu selama 32 tahun. Sehingga ketika Amelia pulang ke bumi usianya 32 tahun, sedangkan si Casper tadi itu usianya 40 tahun. Dan ternyata yang
pergi ke luar angkasa itu memiliki usia yang lebih muda daripada yang masih tinggal di bumi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan disambung oleh teman-teman saya yang berikutnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zulkarnain akan mempresentasikan makalah yang berjudul Paradok Kembar. Poin yang pertama yaitu dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah suatu keadaan di mana selang waktu antara 2 detak dari suatu alat pengukur waktu akan mengalami kelambatan apabila alat tersebut dilihat dari suatu titik acuan tempat benda diperbandingkan atau dikatakan bergerak relatif terhadap pengamat. Contohnya sebagai berikut. Apabila misalnya ada kendaraan, suatu kendaraan tersebut mengangkut sebuah bandul. Kendaraan tersebut mempunyai kecepatan sebesar V. Nah, pada kejadian tersebut ada dua orang pengamat. Dua orang pengamat itu yang satu berada di dalam kendaraan dan yang satunya itu ada di luar kendaraan dan mempunyai posisi diam. Saat bandul tersebut berisolasi, orang yang ada kedua pengamat tersebut mengamati bandul tersebut. Selang waktu yang dialami orang yang ada di dalam kendaraan itu adalah sebesar delta T, sedangkan selang waktu yang dialami orang yang ada di luar kendaraan itu adalah sebesar delta T aksen. Apabila kecepatan kendaraan tersebut kurang dari kecepatan cahaya, maka selang waktu yang dialami kedua pengamat itu adalah sama. Jadi delta T sama dengan delta T aksen. Sedangkan apabila kecepatan kendaraan itu relatif mendekati kecepatan cahaya seperti roket, maka selang waktu yang dialami itu berbeda. Selang waktu yang dialami orang yang ada di luar kendaraan itu relatif lebih lama daripada yang ada di dalam kendaraan. Jadi delta T aksen lebih besar daripada delta T. Selanjutnya persamaan dalam dilatasi waktu adalah delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Delta T sama adalah selang waktu menurut pengamat yang bergerak, sedangkan delta T0 adalah selang waktu menurut pengamat yang diam. Selanjutnya yaitu kontraksi panjang dan muon. Kontraksi panjang adalah peristiwa berkurangnya panjang benda pada saat benda tersebut bergerak secara relatif terhadap pengamat. Salah satu peristiwa yang membuktikan konstruksi panjang tersebut adalah peluruhan muon di atmosfer. Sedangkan muon sendiri merupakan sebuah partikel dasar yang bermuatan listrik negatif dan mempunyai spin setengah. Di atmosfer, muon tercipta ketika pion meluruh. Umur muon awalnya itu adalah 2,2 dikali 10 pangkat -6. Namun muon tersebut saat bergerak mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dari kecepatan tersebut maka umur muon akan memanjang terhadap kerangka acuan bumi yang awalnya 2,2 kali 10 pangkat -6 menjadi 34,76 kali 10 pangkat -6, sehingga dari umur tersebut muon dapat menempuh jarak sekitar 10 dikali 10.410 meter.
Yang ketiga yaitu paradoks kembar. Paradoks kembar atau paradoksi kembar adalah suatu efek relativistik, yaitu dua peristiwa yang bersamaan mempunyai selang waktu yang berbeda, yang salah satunya mengalami perlambatan daripada peristiwa yang satunya. Contohnya seperti gambar yang kita lihat. Pada gambar tersebut terlihat bahwa ada dua orang yang kembar. Yang satunya akan mengalami perjalanan di angkasa. Jadi yang satu tetap berada di bumi, bermukim di bumi, dan yang satunya akan mengalami perjalanan ke angkasa dengan menggunakan roket. Dan pada gambar yang sebelahnya itu terlihat bahwa orang yang tadinya mengalami perjalanan ke angkasa itu kembali, dan orang tersebut terlihat lebih muda daripada yang berada yang bermukim di bumi. Andai kan planet tersebut berjarak 200 cahaya dari bumi, 200 tahun cahaya dari bumi, maka membutuhkan waktu 20 tahun untuk menuju ke planet tersebut, dengan perincian 20 tahun dikali 0,6 kecepatan cahaya sama dengan 12 tahun cahaya. Nah, untuk mencapai planet tersebut berarti membutuhkan 20 tahun, dan untuk kembali lagi maka membutuhkan 20 tahun lagi. Karena cahaya membutuhkan waktu 12 tahun untuk menempuh jarak planet, maka barulah 32 tahun yang di bumi dapat. Jadi saudara kembar yang ada di bumi dapat mengetahui saudara yang sudah sampai di planet itu setelah jarak 32 tahun. Dari kerangka acuan yang dialami saat perjalanan ke planet dengan roket, jarak ke planet menyusut dengan faktor sebesar akar 1 dikurangi 0,6 kuadrat menjadi sama dengan 0,8. Dan karena itu jarak ini adalah 0,8 dikali 12 sama dengan 9,6 tahun cahaya. Jadi yang awalnya itu adalah 12 tahun cahaya itu menjadi 9,6 tahun cahaya. Karena dengan menyusutnya jarak tersebut, maka orang yang mengalami perjalanan di luar angkasa maka akan menjadi lebih muda atau akan mengalami perlambatan waktu, yaitu menjadi 16 tahun saat berangkat dan 16 tahun saat kembali ke bumi. Jadi saat kembali di bumi, yang mengalami perjalanan ke angkasa tersebut berusia 30 tahun, sedangkan yang tetap bermukim di bumi itu berumur, yaitu bertambah umur 40 tahun, sehingga yang mengalami perjalanan angkasa terlihat lebih muda daripada yang berada di bumi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linawati dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makalah kami yang berjudul Paradoks Kembar. Nah, sebelum saya membahas tentang paradoks kembar terlebih dahulu, saya akan membahas tentang dilatasi waktu. Nah, apa
apa sih yang dimaksud dengan dilatasi waktu itu? Nah, dilatasi waktu itu adalah suatu keadaan di mana selang waktu antara 2 detak dari suatu alat pengukur waktu itu akan mengalami kelambatan. Apabila alat tersebut itu dilihat dari suatu titik acuan, tempat benda diperbandingkan atau dikatakan bergerak relatif terhadap dekat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah bandul yang berada dalam sebuah mobil yang bergerak atau kendaraan yang bergerak ya, yaitu dengan kecepatan ini, kecepatan F. Kemudian terdapat 2 pengamat, yaitu pengamat yang diam yang berada di luar kendaraan dan pengamat yang berada di dalam mobil atau yang bergerak bersama mobil tersebut. Nah, dari itu kemudian kita akan mengukur periode atau selang waktu selama 1 kali getaran dalam mobil ini. Nah, selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam ini atau yang berada di luar mobil ini itu melihat kejadian ini dari luar ya. Nah, untuk selang waktunya 1 kali berosilasi yang terukur oleh pengamat ini dimisalkan dengan ini delta T aksen. Nah, sedangkan pengamat yang berada di dalam mobil ini atau yang bergerak bersama mobil ini itu mengukur kejadian atau selang waktunya itu sebesar delta T. Nah, jika kendaraan tersebut bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka delta T aksen ini sama dengan delta T. Itu jika kecepatannya lebih kecil ya daripada kecepatan cahaya. Kemudian selang waktu yang diukur oleh pengamat yang berada di luar ini itu akan sama ya jika kecepatannya lebih kecil dari kecepatan cahaya. Selang waktu yang diukur oleh pengamat yang berada di luar kendaraan ini dan yang berada di dalam kendaraan ini atau di dalam mobil ini itu akan sama jika kecepatannya itu lebih kecil dari kecepatan cahaya. Akan tetapi kalau kecepatan kendaraan ini atau mobil ini mendekati kecepatan cahaya, misalnya bandul yang berosilasi ini berada dalam sebuah roket ya, itu yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, maka dari itu akan muncul efek relativitas yang mengakibatkan delta T itu tidak sama dengan delta T aksen itu tidak sama dengan delta T. Nah, hal tersebut itu dikarenakan bahwa selang waktu yang diukur oleh pengamat yang di dalam ini sudah berbeda dengan pengamat yang berada di luar roket ini. Ini jika mobil ini dimisalkan dengan roket ya teman-teman.
Selang waktu yang diukur oleh pengamat yang berada di luar roket ini akan lebih besar dari selang waktu pengamat yang berada di dalam roket ini. Nah, pengamat yang berada di luar ini melihat kejadian ini akan merasa kejadian tersebut itu lebih lama jika berada di dalam roket. Jadi terjadi kayak pemuluran waktu gitu. Nah, dari kejadian ini dinamakan dengan dilatasi waktu. Nah, untuk sederhananya dilatasi waktu itu ialah terjadinya pemuluran yang dirasakan atau yang diukur oleh pengamat yang berada di luar roket atau yang melihat kejadian itu bergerak mendekati kecepatan cahaya, dan dia itu akan merasakan waktu itu akan semakin lama. Nah, untuk persamaan dilatasi waktunya sendiri yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Nah, keterangannya yaitu delta T sama dengan selang waktu menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Untuk delta T0 itu selang waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian. Dan V yaitu kecepatan pengamat yang bergerak. Sedangkan C-nya yaitu merupakan kecepatan dari cahaya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kontraksi panjang dan emon. Nah, apa sih kontraksi panjang itu? Nah, ini kontraksi panjang itu adalah peristiwa berkurangnya panjang benda pada saat benda tersebut itu bergerak secara relatif terhadap pengamat. Nah, salah satu peristiwa alam yang membuktikan kontraksi panjang dan dilatasi waktu itu adalah teramatinya peluruhan muon di atmosfer. Nah, sedangkan untuk muon sendiri itu ialah sebuah partikel dasar yang bermuatan listrik negatif dan mempunyai spin 1/2 atau setengah. Nah, untuk umur muon itu sekitar 2,2 kali 10 pangkat 6 S atau sekon. Namun, ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi karena geraknya tersebut sekitar 0,988 C atau cahaya itu sama dengan 2,994 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, maka umur muon tersebut itu akan memanjang terhadap kerangka acuan bumi menjadi 34,76 kali 10 pangkat 6 sekon. Nah, sehingga dengan waktu hidup sebesar itu muon dapat menempuh jarak 2,994 kali 10 pangkat 8 terus dikali lagi 34 kali 10 pangkat 6 sama dengan 10.410 meter. Selanjutnya yang terakhir yaitu paradoks kembar. Nah, paradoks kembar ini atau paradoksi kembar itu merupakan suatu relativistik, yaitu dua orang peristiwa yang bersamaan mempunyai selang waktu berbeda. Nah, di mana salah satunya itu mengalami perlambatan dari peristiwa tersebut. Nah, sebagai contoh dari paradoks kembar ini ialah terdapat dua orang bersaudara kembar. Ini dimisalkan satunya itu bernama Casper dan saudaranya itu bernama Amelia. Nah, si Casper ini tetap tinggal di bumi, sedangkan Amelia melakukan perjalanan antariksa dengan sebuah pesawat roket menuju suatu planet yang jauh. Nah, kemudian si Casper ini beranggapan bahwa jam dari saudari kembarnya itu
akan berjalan relatif lambat dibandingkan dengan jam miliknya. Nah, dari situlah saudari kembarnya itu, Amelia, akan lebih muda darinya ketika ia tiba kembali di bumi. Nah, begitu juga dengan Amelia. Dia itu berpendapat bahwa jam saudara kembarnya itu, si Casper, yang berjalan relatif lambat, sehingga bagi Amelia itu saudara kembarnya itu lebih muda darinya ketika mereka itu saling bertemu kembali. Nah, dari inilah paradoksnya, masing-masing saudara kembar itu memperkirakan bahwa satu sama lain itu lebih muda. Kemudian untuk pemecahan bagi paradoks ini itu terletak pada peninjauan kita ya. Peninjauan kita yang tidak simetris terhadap peran kedua saudara kembar itu. Dari hal tersebut, kita dapat memasok roket Amelia ini dengan dorongan yang cukup kuat, sehingga Amelia dan roketnya mengalami percepatan untuk suatu selang waktu yang singkat, sehingga pesawatnya itu mencapai suatu laju tetap yang meluncurkannya menuju planet tujuannya. Perjalanan kembali Amelia berlangsung dalam suatu kerangka acuan yang berbeda dari kerangka acuan pada perjalanan perginya. Loncatan Amelia dari satu kerangka acuan ke yang lainnya lah yang menyebabkan usia kedua saudara kembar itu tidak simetri. Hanya Amelia yang harus meloncat ke suatu kerangka acuan baru agar dapat kembali. Dan karena itu, semua pengamat akan sependapat bahwa Amelia lah yang sebenarnya bergerak, sehingga dengan demikian jam miliknya lah yang sebenarnya berjalan lambat. Oleh karena itu, Amelia lah yang lebih muda ketika ia tiba kembali di bumi. Nah, untuk perhitungannya pada bahasan ini, kita menganggap bahwa percepatan dan perlambatan berlangsung dalam selang waktu yang sangat singkat, sehingga seluruh usia Amelia itu terhitung selama perjalanannya saja. Untuk menyederhanakan, kita akan menganggap bahwa planet jauh tersebut diam terhadap bumi. Andaikan planet itu berjarak 12 tahun cahaya dari bumi dan Amelia itu bergerak dengan laju 0,6 C atau cahaya, maka menurut Casper saudarinya itu membutuhkan waktu 20 tahun. Jadi 20 tahun kali 0,6 C sama dengan 12 tahun cahaya untuk mencapai planet itu, dan 20 tahun lagi untuk tiba kembali di bumi. Nah, oleh karena itu saudarinya berpergian untuk total waktu 40 tahun. Tetapi Casper ini tidak akan dapat mengetahui apakah saudari kembarnya itu telah tiba di planet itu sampai sinyal cahaya membawa berita tentang ketibaan saudara kembarnya di
di planet sana yang mencapai bumi. Karena cahaya membutuhkan waktu 12 tahun untuk menempuh jarak bumi planet, maka barulah 30 tahun kemudian setelah keberangkatan Amelia, Casper melihat saudarinya itu tiba di planet itu. 8 tahun kemudian ia kembali di bumi. Dari kerangka acuan Amelia pada roket, jaraknya ke planet itu menyusut dengan faktor sebesar akar 1 dikurangi 0,6 kuadrat sama dengan 0,8. Dan karena itu, jarak ini adalah 0,8 kali 12 sama dengan 9,6 tahun cahaya. Pada laju 0,6 C atau cahaya ini, Amelia akan mengukur lama waktu 16 tahun bagi perjalanannya menuju planet tujuannya. Sehingga dengan demikian ia membutuhkan total waktu 32 tahun bagi perjalanan pergi pulangnya. Jadi, si Casper berusia 40 tahun, sedangkan Amelia hanya berusia 32 tahun. Dan memang benar bahwa Amelia lah yang lebih muda setelah kembali di bumi. Kita dapat mempertegas hal tersebut dengan meminta si Casper setiap tahunnya mengirimkan suatu sinyal cahaya. Pada saat ia berulang tahun kepada saudari kembarnya, kita ketahui bahwa frekuensi sinyal yang diterima Amelia akan mengalami pergeseran Doppler. Selama perjalanan pergi, Amelia akan menerima sinyal tersebut pada laju frekuensi terima 1 tahun dikali akar 1 dikurangi U per C per 1 plus U per C sama dengan 1 tahun akar 0,4 per 1,6 sama dengan 0,5 tahun. Sedangkan untuk perjalanan balik, laju sinyal yang diterimanya adalah 1 per tahun itu akar 1 dikurangi U per C atau 1 plus U C atau sama dengan 2 tahun. Nah, jadi untuk 16 tahun pertama selama perjalanan Amelia menuju planet, Amelia itu akan menerima 8 sinyal. Sedangkan selama 16 tahun perjalanan pulangnya, ia akan menerima 32 sinyal. Jadi total 42 sinyal. Nah, 40 sinyal yang diterimanya ini menunjukkan bahwa saudara kembarnya telah merayakan 40 kali pesta ulang tahun selama 32 tahun kepergiannya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ova Yunita dari kelas Fisika A akan mempresentasikan mengenai paradoks kembar. Pada materi paradoks kembar terdapat 3 materi subbab. Yang pertama, dilatasi waktu. Yang kedua, kontraksi panjang dan muon. Dan yang ketiga, paradoks kembar. Untuk yang pertama, dilatasi waktu.
Dilatasi waktu adalah suatu keadaan di mana selang waktu antara 2 detak dari suatu alat pengukur waktu akan mengalami kelambatan apabila alat tersebut dilihat dari suatu titik acuan tempat benda diperbandingkan atau dikatakan bergerak relatif terhadap pengamat. Dari gambar ini dapat diketahui sebuah bandul berada di dalam sebuah kendaraan yang sedang melaju dengan kecepatan v. Terdapat juga 2 pengamat atau kerangka acuan, yaitu pengamat pertama ada di luar kendaraan tersebut, dan pengamat kedua ada di dalam kendaraan tersebut dan mengikuti kecepatan dari kendaraan tersebut. Selanjutnya, kita akan menghitung periode atau selang waktu selama 1 kali getaran atau sekali bergetar. Selang waktu yang akan dihitung oleh pengamat yang ada di luar kendaraan akan dilambangkan atau disimbolkan dengan delta T aksen. Sedangkan pengamat yang ada di dalam kendaraan akan disimbolkan dengan delta T. Jadi, jika kecepatan kendaraan kurang dari kecepatan cahaya, maka delta T aksen sama dengan delta T, atau kejadian yang dilihat oleh pengamat yang ada di luar kendaraan akan sama dengan kejadian yang akan dilihat oleh pengamat yang ada di dalam kendaraan. Selanjutnya, jika kecepatan kendaraan hampir sama dengan kecepatan cahaya, maka delta T aksen tidak akan sama dengan delta T, atau delta T aksen lebih besar dari delta T. Maksudnya, pengamat yang di luar melihat kejadian tersebut atau kejadian bandul bergerak akan merasa lebih lama daripada pengamat yang ada di dalam kendaraan tersebut. Selanjutnya, rumus dari persamaan dilatasi waktu adalah delta T sama dengan delta T0 atau delta T aksen dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, dengan delta T adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian dengan satuan second. Selanjutnya, delta T0 atau delta T aksen merupakan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian atau yang berada di luar kendaraan dengan satuan second. Selanjutnya, V merupakan kecepatan benda terhadap kerangka diam dengan satuan meter per second. Selanjutnya, C merupakan kecepatan cahaya dengan besar 3 kali 10 pangkat 2 meter per second. Selanjutnya, ada kontraksi panjang dan muon. Kontraksi panjang adalah peristiwa berkurangnya panjang benda pada saat benda tersebut bergerak secara relatif terhadap pengamat. Salah satu peristiwa alam yang membuktikan kontraksi panjang dan dilatasi waktu adalah teramatinya peluruhan muon di atmosfer. Muon merupakan sebuah partikel dasar yang bermuatan listrik negatif dan mempunyai spin 1/2. Muon bersama dengan elektron, tauon, dan neutrino diklasifikasikan dengan keluarga lepton dari fermion. Muon memiliki massa 207 kali massa elektron dan dilambangkan dengan mu negatif. Umur muon hanya sekitar 2,2 kali 10 pangkat negatif 6 second. Namun, ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena gerakannya tersebut sekitar 0,988 kecepatan cahaya, sama dengan 2,994 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka, umur muon tersebut akan memanjang terhadap kerangka acuan bumi menjadi 34,76 kali 10 pangkat negatif 6 second. Sehingga dengan waktu hidup sebesar itu, muon dapat menempuh jarak 2,994 kali
10 pangkat 8 dikalikan dengan 34 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 10.410 meter. Dengan jarak tempuh tersebut, ia dapat mencapai tanah dan dapat teramati oleh orang yang berada di bumi. Rumus dari kontraksi panjang adalah L sama dengan L0 kali akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, dengan L merupakan panjang benda pada kerangka bergerak dengan satuan meter, L0 merupakan panjang benda pada kerangka diam dengan satuan meter, V merupakan kecepatan benda terhadap kerangka diam dengan satuan meter per sekon, dan C merupakan kecepatan cahaya dengan besar 3 kali 10 pangkat 2 meter per sekon. Selanjutnya, paradoks kembar. Paradoks kembar atau paradoksi kembar adalah suatu efek relativistik, yaitu dua peristiwa yang bersamaan mempunyai selang waktu berbeda, yang salah satu mengalami perlambatan dari peristiwa satunya. Tinjau dua orang saudara kembar yang bermukim di bumi. Andaikan salah satunya, katakanlah yang bernama Casper, tetap berdiam di bumi, sedangkan saudara kembar perempuannya, Amelia, melakukan perjalanan antariksa dengan sebuah pesawat roket menuju sebuah planet jauh. Casper beranggapan bahwa jam saudari kembarnya akan relatif lambat dibandingkan jam miliknya. Karena itu, Amelia akan lebih muda darinya ketika ia sudah kembali di bumi. Sedangkan Amelia akan berpendapat bahwa jam saudara kembarnya yang berjalan relatif lambat. Sehingga bagi Amelia, saudara kembarnya, Casper, yang lebih muda darinya ketika mereka bertemu kembali. Inilah paradoks kembarnya. Masing-masing saudara kembar itu berpikiran bahwa yang lainnya yang lebih muda. Dari contoh tersebut bisa dibuat contoh numerik atau angka. Menurut Casper, saudarinya membutuhkan waktu 20 tahun atau 20 tahun kali 0,6 kecepatan cahaya sama dengan 12 tahun cahaya untuk mencapai planet itu dan 20 tahun lagi untuk tiba kembali di bumi. Oleh karena itu, saudarinya berpergian untuk total waktu 40 tahun. Dari kerangka acuan Amelia pada roket, jaraknya ke planet menyusut dengan faktor sebesar akar dari 1 dikurangi 0,6 kuadrat sama dengan 0,8. Dan karena itu, jarak ini adalah 0,8 dikali dengan 12 sama dengan 9,6 tahun cahaya. Pada laju 0,6 kecepatan cahaya ini, Amelia akan mengukur lama waktu 16 tahun bagi perjalanannya menuju planet tujuannya. Sehingga dengan demikian, ia membutuhkan total waktu 32 tahun bagi perjalanan pergi pulangnya. Jadi, Casper berusia 40 tahun, sedangkan Amelia hanya berusia 32 tahun. Dan memang benar bahwa Amelia lah yang lebih muda setelah kembali ke bumi. Selama perjalanan pergi, Amelia akan menerima sinyal tersebut pada laju atau frekuensi terima 1 tahun kali akar dari 1 dikurangi mu per C dibagi dengan 1 ditambah mu per C sama dengan 1 tahun dikali dengan akar 0,4 dibagi 1,6 sama dengan 0,5 per tahun. Sedangkan untuk perjalanan balik, laju sinyal yang diterima adalah 1 per tahun kali akar dari 1 dikurangi mu per C dibagi 1 ditambah mu per C atau 2 per tahun. Jadi, untuk 16 tahun pertama, selama perjalanan Amelia menuju planet,
ia akan menerima 8 sinyal. Sedangkan selama 16 tahun perjalanan pulang, ia akan menerima 32 sinyal. Jadi total 40 buah sinyal. 40 sinyal yang diterimanya ini menunjukkan bahwa saudara kembarnya telah merayakan 40 kali pesta ulang tahun selama 32 tahun kepergiannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.